Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Farhan Rifai dari LPR 4. Di sini saya akan membahas ancaman terhadap NKRI dalam bidang politik. Apa itu ancaman di bidang politik? Ancaman di bidang politik adalah setiap upaya dan tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara yang berkenaan dengan politik dan seputarnya. Ancaman terhadap NKRI di bidang politik dibagi dua jenis. Yang pertama di dalam negeri, militer dan non-militer. Yang kedua di luar negeri, militer dan non-militer. Contoh ancaman terhadap NKRI di bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama, militer. Contoh kasus kudeta. Peristiwa 3 Juli 1946, upaya kudeta pertama di Indonesia. Kala itu, para politisi dan perjuangan Indonesia terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama mendukung langkah diplomasi dengan Belanda, sedangkan kelompok oposisi yang memilih untuk mempertahankan kemerdekaan secara militer. Kisruh antar dua kubu meruncing pada pertengahan 1946 yang menimbulkan meletusnya peristiwa 3 Juli 1946. Upaya kudeta Persatuan Perjuangan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan atas kepemimpinan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang dinilai terlalu senang berdiplomasi. Yang kedua, non-militer. Contoh kasus korupsi. Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat kala pandemi. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia dinyatakan bersalah lantaran melakukan korupsi dalam program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Solusinya apa? 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Contoh ancaman terhadap NKRI di bidang politik dari luar negeri. Yang pertama, militer. Contoh kasus, sabotase. TNI AL tangkap dua kapal Vietnam bermuatan 15 ton ikan di Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut melalui kapal perang Republik Indonesia KRI Cutnya Dieng 375 menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di zona ekonomi eksklusif Indonesia ZEEI di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Minggu 24/7/2022. Kedua kapal tersebut ditangkap TNI AL karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan ancaman pidana kurungan maksimal 6 tahun dan denda sebesar 20 miliar. Solusi pertama adalah memperkuat hubungan diplomatik. Yang kedua, mengadakan rapat yang melibatkan dua atau lebih pihak yang besar. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, non-militer. Contoh kasus perselisihan Indonesia dengan Malaysia. Aksi ganyang Malaysia berakhir dalam sejarah. Indonesia dan Malaysia sempat bermusuhan. Semuanya karena Soekarno mengumandangkan seruan konfederasi ganyang Malaysia. Ia menganggap pembentukan negara federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Soekarno khawatir kawasan Malaysia akan jadi angkatan militer barat di Asia Tenggara. Pangkalan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Solusinya, yang pertama, melakukan pendekatan budaya. Yang kedua, meningkatkan hubungan bilateral dan diplomatik serta pemberantas berita-berita yang dapat memprovokasi. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencegah ancaman politik dalam mengembangkan demokrasi politik atau duduk membicarakan bangsa seperti yang Pak Soeharto bilang, aku lebih senang pemuda yang merokok dan minum sambil diskusi tentang bangsa ini daripada pemuda kutub buku yang memikirkan diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.